Nama dari program kami dalam bentuk podcast dengan judul Belajar dengan Iman. Nah, tujuan dari program kami ini ada 3. Yang pertama, menyediakan wadah pembelajaran yang menginspirasi jemaat, terutama bagi anak-anak dan remaja dalam membangun kebiasaan belajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, menghubungkan disiplin akademik dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga belajar juga bagian dari ibadah. Yang ketiga, mendorong anak dan remaja untuk melihat pendidikan adalah salah satu saran untuk memuliakan Tuhan dengan mengembangkan potensi yang telah Tuhan berikan. Oke teman-teman, ada 3 dampak pada karakter dan kepribadian. Yang pertama itu menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, membentuk karakter yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Teman-teman, kita akan membahas mengenai karakter dan kepribadian yang ingin dicapai. Pertama, bertanggung jawab dan rajin. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Poin kedua teman-teman, yaitu disiplin dan tertib. Tertulis di 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Oke, jadi poin yang ketiga itu adalah jujur dan berintegritas. Seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat yang 10, barang siapa setia pada perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Dan yang poin yang keempat itu adalah berpikir positif dan tekun, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami Dani, Grace dalam podcast Belajar dengan Iman. Nah, tempat di mana bukan hanya fokus kepada tugas sekolah, melainkan bagaimana belajar itu adalah panggilan Tuhan. Nah, betul sekali nih Kak Grace, hari ini juga kita akan ngobrol seru tentang mengapa belajar adalah bagian dari panggilan Tuhan dan mengapa belajar itu merupakan firman Tuhan. Bersama 2 narasumber kita yang sangat spesial dan sangat hebat. Tahu nggak siapa? Wah, siapa tuh Kak? Gak tahu kan? Udah aku spill nih. Ada Kak Otniel sebagai seorang guru dan pembina remaja, dan juga Indri sebagai remaja yang mempunyai kebiasaan belajar yang sangat baik. Untuk itu mari kita sama-sama sapa, oke? 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Oke, Kak Otniel sama Indri apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan, baik Kak. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang lebih dalam nih, Kak Otniel, Indri, dan Kak Dani, kita akan melihat dulu nih cuplikan masalah di remaja gereja terhadap disiplin akademik dalam gereja. Yuk kita simak. Aduh, kayaknya sebentar lagi ada ujian matematika deh. Tapi Bebe belum belajar sama sekali nih. Kayaknya akan menyontek San. Iya betul, B akan menyontek. Gampang lah. Nyontek Joyce. Astaga, kemarin aku belajar loh sampai dari pagi hingga malam. Sekarang ujian toh, udah belajar aku. Yang nyontek, berarti kita nggak memahami dong materinya. Berarti kita nggak belajar dong. Bagaimana teman-teman? Alah, yang penting nilainya bagus Bang Jo. Karena apa? Tuhan itu kan juga baik loh. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan jawab. Iya kan? Betul Manuel. Tuhan tahu lah ya, kita kan belum belajar, tapi pasti Tuhan bantu lah. Gampang kok. Noel, Joyce, Tuhan itu memang baik, tapi kita harus berusaha. Nah, dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 4 itu mengatakan, tangan orang lamban akan menjadi miskin, tapi tangan orang yang rajin itu akan menjadi kaya. Kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak bisa bertumbuh loh.
kalau kita melihat video cuplikan mengenai permasalahan remaja di dalam gereja, kayaknya masih ada nih anak Tuhan yang banyak melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi dari cerita tadi yang kita lihat itu, ada dua sikap anak dalam belajar. Yang pertama, anak yang belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi ada juga anak yang malas nih. Oleh karena itu, aku menanya sama Kotniel dan Indri, menurut kakak mengapa sih belajar itu merupakan bagian dari panggilan Tuhan? Kotniel dulu. Belajar itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga cara kita memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 40, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di sini artinya bahwa Tuhan ingin kita memiliki disiplin dalam belajar. Dengan belajar dengan sungguh-sungguh, kita sedang menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Wah, benar sekali nih kata Kak Otniel. Kalau Indri, bagaimana kamu menerapkan disiplin akademik dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku selalu membuat jadwal belajar supaya nggak menunda-nunda tugas. Selain itu, aku juga selalu berusaha untuk jujur dalam ujian. Karena dalam Lukas 16 ayat 10, bilang kalau siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau aku setia dalam belajar, aku percaya Tuhan pasti akan mempercayakan banyak hal-hal besar untukku nanti. Wah, keren banget Kak Grace. Nah, jadi kalau kita rajin belajar, kita jujur dan kita juga disiplin, kita tuh sedang membangun karakter yang Tuhan kehendaki dalam diri kita nih. Nah, untuk itu Kotniel, aku mau tanya lagi nih, gimana sih cara supaya anak-anak remaja tuh lebih termotivasi dalam belajar? Nah, yang pertama, kita harus melihat bahwa belajar sebagai ibadah. Yang kedua, belajar dengan tujuan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa sebelum belajar agar Tuhan memberikan hikmat. Otniel dan Indri sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu dan pengalaman di podcast kali ini. Kita berjumpa di episode berikutnya. Shalom!